Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas proyek yang telah dibuat. Di sini saya sebagai ketua yaitu Rauf Nur Akbar, job desk-nya sebagai untuk mengerjakan CS layout, CRUD, dan report. Yang kedua dia Irsad yang mengerjakan bagian untuk database dan searching. Yang ketiga Fikri Nur Said yang mengerjakan bagian login session dan form validation. Yang pertama untuk bagian CSS layout, di sini dari tampilan awal yaitu bagian home, menampilkan berita-berita yang ada di portal beritanya. Di sini terdapat untuk bagian pencarian berita dan juga untuk bagian menampilkan dashboard dari user dan profilnya. Selanjutnya untuk Oke, untuk database-nya di sini ada portal berita berisikan 5 tabel. Tabel pertama ada berita, kategori, komentar, komentar replay, dan pengguna. Untuk berita bisa Nah, di berita ini ada atributnya, ada ID berita, judul online, nama thumbnail, tanggal terbit, edit, ID kategori, ID pengguna. Untuk kategori ada ID kategori, nama kategori, komentar, ada ID komentar, isi komentar, tanggal komentar, ID pengguna, ID berita. Di komentar replay berisi ID komentar, isi komentar, tanggal komentar, ID pengguna. Habis itu di pengguna ada ID pengguna, nama pengguna, email, password, sama role-nya. Bisa dilihat apa nama desainnya Mas yang di portal berita. Oke. Untuk di desain ini ada banyak garis-garis penghubung. Jadi kan tadi ada tuh yang primary key itu kuncinya warna gold emas, kalau yang foreign key itu kunci tamu itu warna silver. Nah, ini kita hubungin primary key sama foreign key-nya di bagian desain. Jadi ini yang garis-garis ini adalah penghubungnya nih. Oke, selanjutnya buat fitur login. Baik, terima kasih Mas Irsad. Monggo Mas Rauf diperlihatkan. Oke, di sini kita bisa login dengan email dan juga password yang telah didaftarkan. Sebelum itu kita harus mengisipkan captcha-nya terlebih dahulu. Jika monggo Mas diisi dulu captcha-nya. Oke, ketika kita sudah mengisi, baru kita bisa memasuki halaman portal berita ini. Jika kita tidak mempunyai akun, kita bisa melakukan register di sini dengan mengisikan nama kita sendiri. Monggo Mas diisi terserah namanya apa aja. Email email juga kita isi. Lalu password kita isi ya, bebas aja. Kemudian kita isikan captcha-nya. Lalu kita, nah, itu salah karena password tidak sesuai dengan yang dikonfirm di password itu. Coba diisi ulang aja Mas, gak apa-apa. Oke, akunnya berhasil dibuat. Kemudian kita menuju ke codingannya Mas. Coba dilihat. Di sini untuk pembuatan
login dimulai dari line 68. Nah, setelah itu kita ada pembuatan register juga yang mana ditandai dengan baris di line 59. Kemudian di bawahnya Mas, di sini kita menggunakan session untuk register maupun loginnya. Se- Di bagian session ini kita masukkan di bagian captcha. Lalu di sini kita menggunakan post karena kita akan mengirimkan data ke server database. Jika kita login dengan Jika kita register dengan email yang sudah pernah terdaftar, maka kita tidak bisa memasukkan email lagi. Oke, selanjutnya saya alihkan ke Mas Rauf untuk fitur CRUD-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian CRUD. Di sini ada untuk menambahkan, untuk mengedit berita, dan juga untuk menambah berita dan juga hapus berita. Untuk tampilannya kita coba di saat user sudah login, kita bisa untuk menambahkan berita. Misal judul berita, misalnya data untuk berita baru sudah dimasukkan ke dalam database berita untuk yang terbaru. Di sini terdapat tanggal terbitnya juga. Untuk bagian menambahkan berita, untuk mengirimkan file dan session dari user yang nulis berita. Bisa dicek di berita model untuk membuat beritanya. Di sini ada query untuk memasukkannya ke dalam database. Kedua, untuk bagian edit berita, di sini misal ada edit, kita bisa mengedit untuk menambahkan contoh. Bisa cek di sini ada tulisan edit. Lalu untuk data yang diedit yaitu di bagian untuk mengubah bagian editnya saja. Di sini untuk mengupdate jumlah editnya dari ID berita yang ditentukan. Lalu untuk bagian menghapus berita, kembali ke bagian dashboard lagi. Menghapus berita di sini langsung ke direct ke bagian ID dari berita yang akan dihapus. Sampai kalau diedit, maka berita akan terhapus. Bagian dihapus, ada di bagian untuk delete berita. Di sini ada delete from this table berita di atas dengan ID yang dikirimkan dari parameter, di mana untuk delete berita, di sini menggunakan fungsi untuk delete untuk menghapus berita. Di sini akan diarahkan ke data model berita model. Untuk
bagian validasi diserahkan ke Mas Fikri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rauf. Lanjut ke bagian form validasinya. Yang pertama, form validasi untuk login. Coba captcha-nya dimasukkan salah atau nggak salah aja, Mas. Oke, ada peringatan captcha yang Anda masukkan salah. Itu merupakan bagian dari form validasinya. Lanjut ke bagian registernya, Mas. Coba di sini kita masukkan nama bebas saja. Coba email yang di sini kita masukkan, lalu passwordnya kita masukkan juga bebas. Kemudian kita isikan captcha-nya juga, lalu kita register. Oke, ada peringatan email sudah pernah terdaftar. Nah, itu merupakan fungsi dari form validasinya. Coba kita lanjut ke codingannya, Mas. Di home. Oke. Oke, yang pertama di bagian cek loginnya. Nah, di sini ada peringatan jika captcha yang kita masukkan salah dan tulisannya itu akan berwarna merah. Ini merupakan dari form validasi pada fitur loginnya. Selain itu, email atau sandi yang salah juga akan muncul pada saat kita mengisikan email atau sandi yang kita masukkan salah. Lalu akan muncul peringatan dan tulisan itu akan berwarna merah. Lanjut ke bawah, Mas. Di sini form validasi kita berikan di bagian register juga. Yang pertama seperti login, jika captcha yang kita masukkan salah, maka akan muncul peringatan. Selain itu, jika password yang kita masukkan beda atau tidak sama, maka juga akan muncul peringatan dan eh, selain itu juga jika kita mendaftarkan email yang sama, tetapi kita menggunakan email yang sama pada saat registrasi, maka dia akan muncul peringatan email sudah pernah terdaftar. Kemudian di situ akan muncul gagal register dan akan kembali ke menu register. Oke. Selanjutnya untuk fitur searching akan dijelaskan oleh Mas Irsad. Silakan Mas Irsad. Oke, boleh searching dulu Mas. Dari yang semuanya, semua kategori. Ini adalah hasil searching dari semua kategori. Habis itu searching yang ini sesuai dengan kategori. Ini yang apa namanya sesuai dengan kategori. Oke, untuk codingannya Mas. Untuk bagian form dulu, form buat bar searchingnya. Ini berfungsi untuk bar searching dan untuk mengambil data yang diinputkan di bar searching. Itu ke bagian query-nya Mas di berita model. Oke, yang untuk pencarian semua kategori itu dari line 102 sampai 106. Di sini query-nya tunjukin sampai selesai, Mas.
Habis itu di bawahnya ini like pencarian itu pencarian dapatnya dari yang kita isiin dari form si bar searching itu. Oke, balik lagi ke kiri. Yang untuk sesuai kategori itu ada di 95 sampai 100. Ini perbedaannya cuma kalau ini sesuai dengan kategori, kalau yang sebelumnya itu semuanya. Habis itu ke bagian home untuk ini apa namanya? Memunculkan hasil dari searchingnya. Nah, ini untuk memunculkan hasil dari searching kita. Misalnya tidak ada hasilnya berarti tidak dimunculkan apa-apa. Untuk selanjutnya fitur report untuk Mas Rauf. Selanjutnya untuk bagian report. Di sini sebagai contoh kita membuka untuk bagian berita yang dicari sebelumnya. Di sini tersedia tombol print berita untuk report mencetak untuk data beritanya. Di sini ketika cetak menampilkan dalam mode cetak. Dalam codingannya tidak dalam body home di file home untuk sebagai fungsi untuk mencetak berita ada di bagian untuk print berita. Di sini berdasarkan akan dicari untuk pencarian dari kategori berita yang akan di print dan juga judul beritanya tampilkan dan akan di print. Itu dan seperti ini hasilnya. Jika ingin di save bisa di save atau langsung di print menggunakan metode print yang diinginkan. Nah, begitu sekian presentasi dari kelompok kami tentang tugas proyek dari portal berita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.